ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batshan fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Jadi ayat-ayat semacam ini banyak dulur ya, sejak mulai Al-Baqarah itu ayat-ayat yang menceritakan tentang tentang betapa orang-orang terdahulu itu lebih kuat dalam hal apapun. Ya, jadi jangan mengira bahwa misalnya ketika kita diingatkan, oh ini, ayo kita ngikuti ayat ini. Oh itu kan orang dulu kan kuno. Jangan salah, ya jangan salah. Sampai hari ini orang-orang modern itu masih belum mengerti bagaimana piramida itu didirikan. Ya, piramida di Mesir itu. Karena ternyata piramida di Mesir itu ternyata tidak sekedar bangunan yang berbentuk prisma. Tetapi piramida itu ternyata selain bagaimana presisi atau persisnya ukuran sisi-sisi masing dari piramida itu, mereka juga mikir bagaimana dulu cara menaikkan batu-batu itu. Ya. Lalu bagaimana cara memastikan sudut-sudutnya pas itu. Nah ternyata selain ini ya, saya ingin berbagi dengan sampean tentang gambar-gambar ini. Selain piramida ini, banyak ini gambar-gambar. Selain sudut-sudut itu, ternyata antar piramida itu, misalnya saya ambil gambar satu ini ya, antar piramida yang ini ya. Misalnya antar piramida ini, itu ternyata antar piramida itu membentuk satu titik koordinat yang sama dengan titik koordinat bintang-bintang di langit. Jadi itu tidak hanya tentang ilmu astronomi ternyata, tidak hanya tentang ilmu arsitektur atau bagaimana bangunan, tetapi itu juga menyangkut ilmu astronomi. Jadi mereka ini ternyata bangsa-bangsa yang canggih. Padahal bangsa mereka juga sudah mengenal ilmu anatomi atau ilmu tentang bagaimana struktur tubuh manusia. Buktinya mereka juga sudah tahu bagaimana cara mengawetkan mayat. Tidak hanya untuk beberapa. Ya, jadi mereka bukan hanya kok kayak sekarang misalnya ngeruk gunung untuk dijadikan semen. Ini enggak mereka. Ya gunung itu yang dijadikan rumah. Gunung itu yang dijadikan istana. Nah ini menunjukkan betapa bahwa, nah saya melihat nih kan, kayak gini misalnya. Jadi, dan negeri-negeri ini misalnya ini kan tentang umatnya Nabi Soleh yang juga kemudian dihancurkan. Bagaimana tidak? Nabi Soleh yang bukan siapa-siapa misalnya, lalu mau menyalahi orang-orang yang sudah bisa bikin begini. Jadi, dan ini banyak lagi ya, banyak lagi. Mereka yang bahkan ini misalnya tentang bagaimana Babilonia dulu. Nah, ini kan tentang bagaimana negeri-negeri indah. Ini negeri ini yang saya maksud dengan Babilonia. Ini negeri yang makmur, bahkan di dalam kota itu mereka menciptakan danau-danau. Danau-danau yang indah sekali, mereka makmur sekali, mengubah padang pasir menjadi itu. Ternyata negeri itu sudah jadi semacam Jadi Hammurabi itu raja keturunan dari dinasti Babilonia. Jadi itu 1750 sebelum Masehi. Itu di daerah Tigris sana, di daerah Irak sana. Nah kalau kita lihat negeri-negeri ini, negeri-negeri yang dengan pasukan yang juga sangat kuat, dengan pasukan yang hampir, di situ kan disebutkan mereka menjelajah, ya. Di situ disebutkan mereka fanaqabu fil bilad. Pasukan-pasukan ini mereka menjelajah ke negeri-negeri lain. Misalnya pasukan Romawi, pasukan Babilonia itu menguasai hampir 2/3 bumi itu. Jadi hampir 2/3 bumi mereka kuasai.
ketika Allah menakdirkan adanya azab untuk mereka, toh mereka tidak bisa lari dari azab itu, termasuk negeri-negeri yang karena perilaku mereka misalnya seperti ini adalah patung yang ternyata ditemukan masih utuh. Jadi ini adalah orang yang dahulu kena azab, tapi entah karena kandungan komposit di dalam bebatuan atau pasir yang menimpa mereka dari, ini adalah kaum Madian yang diutus Nabi Syu'aib ke dalamnya, atau penduduk Aikah yang kemarin kita sebutkan itu ya, dalam surat Qaf itu yang ayat 14 tentang Al-Aikah. Itu adalah penduduk yang kemudian ditemukan tiba-tiba mati, kelungkap di rumahnya masing-masing. Itu juga penduduk-penduduk hebat gitu. Makanya di sini disebut hal mimahis. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Dan itu hanya bisa menjadi peringatan untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada hati beneran. Hati apa? Ya hati yang bisa untuk memikirkan. Memikirkan tuh. Ya kayak gini, misalnya orang bisa bikin piramida sehebat itu. Ya mana siapa orang yang mau kemudian mengikuti ajaran Nabi Musa yang bukan siapa-siapa, repotnya. Makanya yang bisa mengambil pelajarannya adalah au al-qasam'a wa huwa syahid, atau mereka-mereka yang menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya untuk berpikir tentang kebenaran. Itu dulu. Jadi sekarang ini makanya kalau kita melihat orang-orang sekarang sibuk dengan bangunan-bangunan, ya, dengan berlomba terhadap tingginya menjulangnya bangunan dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa di zaman itu umat-umat terdahulu itu juga sudah berlomba bangunan. Itu mereka lupa. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya bangunan-bangunan tinggi semacam ini ya. Ini kan sekarang bangunan tertinggi di dunia kan ini ya, Burj Khalifa ini. Ini kan bangunan yang hampir sekitar bangunan ini bangunan gedung-gedung setinggi ini aja kelihatan kecil karena ini bangunan hampir kalau nggak salah 632 meter. Ya, 632 meter. Jadi bisa menampung 35.000 orang dan lantainya itu 160 lantai. Jadi lantainya itu 160 lantai. Jadi ada 24.000 jendela. Untuk bersihkan jendela tok itu butuh waktu 3 bulan dia. Itu gedung-gedung sekarang. Ada lagi sekarang gedung yang tertinggi itu bukan Burj Khalifa, tetapi adalah Kingdom Tower. Nah, ini yang mau menjadi tertinggi di dunia ini. Nah, ini perbandingannya. Ini perbandingan gedung-gedung yang tertinggi di dunia. Nah, ini adalah kalau ini Freedom Tower, kalau jadi yang dulu kan milik Petronas Malaysia udah kalah sama Freedom Tower yang sekitar 417. Kemudian Dubai Tower, kemudian sekarang ada ICC di Hong Kong, lalu World Finance Center di 492 meter di Shanghai. Lalu kemudian tadi yang Burj Khalifa saya tunjukkan, ternyata sekarang di Jeddah, Arab Saudi, itu ada yang tingginya 1 kilo. Jadi tingginya 1.000 meter. Jadi bahkan di gedung itu, kalau di lantai paling atas, itu waktu sholatnya beda dengan orang yang di bawah. Gitu. Jadi, iya, dia yang paling atas, padahal sama tempatnya itu waktu sholatnya beda, beberapa menit dengan orang yang di bawah. Karena orang yang di atas itu misalnya matahari sudah mulai kelihatan, yang di bawah belum. Jadi satu gedung itu, yang atas itu misalnya sudah sahur, sudah buka, yang bawah belum. Atau sebaliknya. Itu. Saking tingginya itu. Nah, orang-orang kayak gini
misalnya kemudian diajak untuk ayo ta iling akhirat. Balah ya ya gitu loh. Jadi kita tidak sedang menyalahkan atau menghina, tapi kita mencoba memahami bagaimana pola pikir orang-orang terdahulu yang asyaddu quwatan tadi. Ya, orang-orang yang lebih kuat, hebat di dalam kekuatan fisiknya, jumlah pasukannya, maupun apa. Tapi mereka kemudian karena itu, lalu mereka lupa bahwa itu karunia Allah, mereka lalu menyombongkan diri, lalu kemudian mereka menjadi orang-orang yang durhaka terhadap Allah dan berakhir dengan kehancuran. Nah, saya khawatirnya orang-orang zaman sekarang karena kecanggihan teknologi, lalu kemudian mereka lupa bahwa ada yang tinggi di atas yang tinggi, yakni Allah gitu loh. Nah, kalau sudah nanti khawatirnya mereka begitu, lalu dan ini yang akan dibangun, lalu kemudian mereka lupa bahwa Allah jauh lebih tinggi daripada apapun, lalu berlomba dalam hal itu, kemudian malah jadi bumerang akan dihancurkannya. Kenapa? Gedung-gedung ini kan seolah-olah sudah tahan gempa, tahan apa, mereka sudah tahan angin, tahan, bahkan sudah dihitung itu, bahwa gedung ini tuh tahan badai huriken yang sebesar apapun misalnya, yang level apapun. Misalnya mereka juga sudah anti gempa level 9 misalnya. Tapi ternyata gedung-gedung kemarin waktu di Kobe, Jepang, ketika digoyang gempa, itu yang sudah disetting anti gempa pun tetap buyar. Gitu loh. Maka kita cuma diajak menjadi orang-orang yang ini. Orang-orang yang lahu qalbun. Ya, orang-orang yang bisa la dzikra, bisa mendapatkan pelajaran bahwa di atas semua kekuatan itu, kekuatan Allah lah yang di atas segalanya. Ya, loh ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang dibinasakan. Ayo mau jadi orang yang dibina. Jangan sampai ditambah sakan. Maulah dibina, jangan sampai dibinasakan. Dah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya sedang berada di Lumajang. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, siapa tadi? DM saja atau bertanya? Puasa semua? Insya Allah, Gus. Insya Allah, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cuma ingin menyampaikan semangat, ya. Semangat bahwa meskipun kita tetap memastikan diri harus menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk berkarya di muka bumi ini, penuh semangat, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Itu harus menjadi apa? Target kita. Jadi di atas semua karya, di atas semua apa ya? Ambisi-ambisi, target utama kita itu harusnya itu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sampean jadi pedagang, petani, pegawai, nelayan, apapun lah. Itu targetnya begitu. Jangan targetnya saya harus punya ini, punya itu. Itu target keberapa? Itu target pertama adalah saya itu seberapa manfaat sih untuk orang lain. Karena itu nanti yang akan menjadi utama kita sewaktu-waktu dipanggil Allah. Jadi ini karena banyak orang mati mendadak loh dulu. Iya, ada yang hanya karena ya nggak ngapa-ngapain ya, cuma mau berangkat kemana gitu, ujuk-ujuk terus kepalaku kok pusing, loh, kepalaku kok pusing, terus terduduk mati. Ada yang tidur nggak ngapa-ngapain, dan aku tak tidur dulu sebentar ya,
Begitu pamit tidur, hablas. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Oke, saya ditanyakan? Izin Gus. Silakan. Ini di luar teman ini nyuwun donga kanca-kanca saya. Niki sing kanca jihad bertiga Mas Pur, Mas Har, kali Mas Jirin badhe berangkat langsung teng Lampung Bojonegoro. Kula sak kanca ngeteraken persiapan bandara. Udah naik pesawat belum? Belum nanti jam 11 masih nunggu PCR nih Gus. Oh, coba matur di sini. Ini Mas Jirin, Mas Pur. Nggih, Mas Har. Mau masuk Konstruksi di Masjid Kutai Kertanegara. Silakan, mana wajahnya? Silakan. Mau menyampaikan sesuatu, silakan. Mas Haryono, Mas Pur, Mas Jirin. Gimana rasanya berpisah dengan keluarga 3,5 bulan? Dan ini sampai wajahnya menghitam karena panas. Ayo Mas Pur, ini disaksikan oleh semua dulur dari Australia sampai ini. Gimana? Saya mau tanya nih, kenapa sih kok mau meninggalkan rumah untuk sesuatu yang tidak menghasilkan uang? Artinya, Saman benar-benar ketika berangkat untuk bangun masjid itu tidak dijanjikan akan dapat gaji segini segitu. Kok mau? Kenapa? Ayo, silakan. Ini untuk pelajaran juga untuk dulur-dulur. Mas Har, Mas Pur, kemudian Mas Jirin. Monggo. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dengan ikhlas melaksanakan tugas dengan tujuan mengharapkan ridhonya Allah dan ampunannya. Karena kami yakin bahwa akhirat itu ada. Karena apapun, situasi apapun, dalam keadaan apapun, insya Allah kami ikhlas. Saya hanya mengharapkan keselamatan di akhirat. Masalah dunia, insya Allah tetap berjalan. Yang kami tinggalkan, insya Allah juga ikhlas. Karena sama-sama hanya mengharapkan ridha dan ampunan Allah dan mengharapkan bisa bertemu dengan Bapak Guru Muhammad Abdullah Mungkar di akhirat dalam keadaan selamat. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami mohon doanya dari saudara-saudara di seluruh SMA di manapun berada, supaya kami berusaha tetap bisa menjalankan jihad dimanapun kami siap, insya Allah. Saat apapun, insya Allah kami siap. Demikian, matur suwun sangat, Gus Glory, doanipun, alhamdulillah kami dalam keadaan sehat bersama saudara-saudara di Kukar, bersama-sama melaksanakan dalam misi pembangunan masjid dengan sekuat tenaga, dengan keadaan apapun. Walaupun 1 bulan kemarin insya Allah kayak juga sakit, kayak nggak bisa sembuh saya. Niki mawon Bismillah, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Pur, mangga Mas Pur, sepatah 2 patah Mas Pur. Alhamdulillah saged derek nembe niki derek bangun masjid ngene keluar pulau Gus. Nggih. Sampai pereng Gus. Apa? Sampai pereng. Berubah wajah. Oh maksudnya rumian ireng saiki tambah ireng ngono ta? Iya. Insya Allah nanti diputihkan di surga insya Allah.
Nggih. Seputus. Nggih. Alhamdulillah dek pernah bijing tasik saged derek siap derek malih. Insyaallah. Apa mawon yang dalam sampaikan. Mas Sirin, monggo Mas Sirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena panggilan jihad niki kula nggih mosok atas disone kula nderek mawon menapa kerja yang diperintahkan untuk membangun diajak untuk membangun masjid berangkat maupun saja tempatnya berada. Saya siap berangkat karena saya merasa banyak dosanya dan kurang amalnya, masih banyak kekurangan. Sehingga dengan cara ini saya mengharap ampunannya Allah dengan jalan seperti ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Itu yang sangat saya harapkan dan bisa berkumpul kembali dengan Bapak Guru Kepala Guru pada akhirat. Amin. Bersama-sama dulu setuju. Selamat. Cukup mantan terus. Oke. Mantul sedang kata. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mudah-mudahan itu menjadi tangisan bahagia nanti di surga. Oke. Saya lanjut juga ke ini tim yang sedang berjihad di Lumajang. Ini ada tim yang dipimpin Mas Yanto dan Mas Aziz. Silakan Mas Yanto. Kenapa Mas Yanto dan Mas Aziz ini hampir sudah 1 bulan lebih membangun asrama dan tempat TPQ di Lumajang, setelah musola. Silakan Mas Yanto. Nyalakan mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya. Terima kasih Pun Gus Glory dan dulu semuanya. Mungkin saya minta doanya semuanya dulur-dulur saya bisa ditetapkan Allah sampai akhir hayat, bisa ikut Bapak Guru. Dan mohon maaf mungkin dulur-dulur mungkin saya ada salah, ada perbuatan saya selama bertemu dulur-dulur semuanya pada saat di medan perjuangan ini. Mungkin saya terutama pada teman-teman satu tim ini, saya mungkin satu tim mungkin itu sama-sama kadang ada nggak cocok, itu saya mohon maaf. Ini semoga tidak menjadikan nanti tuntutan saya di akhirat nanti. Itu pasti ada, selalu ada kelemahan saya. Dan juga mohon doanya terus semuanya, mendoakan saya, kesalahan saya bisa diampuni oleh Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semangat untuk terus semuanya untuk berjuang ikut ajaran Bapak Guru sampai akhir hayat. Ini sekarang karena ada 2 juga di daerah Manyaran. Manyaran itu daerah Wonogiri. Juga kemarin bikin pondasi masjid, juga pindasi asrama panti, asrama Wirda. Ada yang dari Manyaran sedang ikut? Ngaji? Mau. Ada? Ini ada Mas Lili beserta tim. Ya. Benar suara saya. Mas Lili bersama tim ada? Silakan mungkin disampaikan bagaimana kesan pesan berjuang di sana. Ada? Oke. Mungkin belum nyala mikrofonnya. Oke, ada Mas Paryo. Mas Paryo bersama tim yang sedang di Madiun. Monggo silakan menyampaikan pesan-kesannya
2 menit ke depan sebelum kita akhiri kajian ini supaya bisa menjadi semangat untuk dulur-dulur dimanapun berada. Silakan Mas Paryo yang juga berjihad membangun musola masjid di kota Madiun. Mas Paryo ada? Nggak bisa nyalain mikrofon kayaknya ini. Oke, kalau belum bisa, intinya dulur, kita akhiri sampai di sini. Ayo kita lagi-lagi tadi khairunas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, dan saya rasa itu aja target hidup kita. Akan Allah cukupi, jangan khawatir, akan Allah cukupi. Dan inilah apa yang dirasa tidak mungkin bahwa pasukannya Rasulullah dulu seperti itu, seolah-olah itu hanya bisa berjalan di masa itu. Ternyata tidak. Ternyata sampai hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk tetap bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, antara perjuangan mencari nafkah dan mencari barokah, dan itu di dulur-dulur SPMA alhamdulillah bisa diaplikasikan dengan baik. Maka jika ingin sampean bersama-sama di dalam perahu bahtera ini, di dalam orang-orang yang insya Allah, dulur-dulur ikhlas ini, insya Allah itu tetap bisa dilaksanakan. Menyeimbangkan antara kepentingan dan kebutuhan dunia kita, dan kepentingan serta kebutuhan di akhirat nanti. Semoga Allah merahmati meridai kita, mengampuni dosa-dosa kita, menuntun kita di dalam Shiratal Mustaqim. Bagi yang belum pernah merasakan nikmatnya perjuangan, ayo minimal kepengin ya, kemudian minta kepada Allah dimampukan, karena berkah itu nanti akan kita rasakan di akhirat. Karena di akhirat seperti yang kemarin kita sebut, ada satu kampung yang bernama Firdaus, itu adalah kampungnya orang-orang yang ketika di dunia mendharma baktikan harta, jiwa, raga, tenaganya untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara umat ini. Saya rasa semua harus punya mimpi itu ya, dulur ya, untuk bersama-sama di kampung itu. Semoga Allah merahmati kita, meridhai kita, menuntun dalam Shiratal Mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innaka la tudhillu man walayta wa la yu'izzu man atayta. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقوة الحاسدين من الجن والشياطين والكفار. ربنا نجنا ولينا واسكفنا من القوم الظالمين. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة. ربنا من وفقتنا مع شاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك، اللهم أنزل لنا رحمة بيد القدر الأمطار ويد ورحمة وبقاء الله من الجبر برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولاخي ولأهلي ولزوجتي ولذريتي ولأصحابي وادخلنا في رحمتك يا ارحم الراحمين. ارحمنا ربنا افرغ لنا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل دعاء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus. Alhamdulillah barakallah. Alhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.